Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sudah sarapan apa belum? Belum? Oh, nunggu MBG ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Oke, sebelum memulai, Ibu mau absen dulu. Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Pintar sekali. Metamorfosis itu perubahan bentuk pada hewan. Jadi kita akan belajar tentang perubahan bentuk pada hewan. Sebelum memulai pembelajaran metamorfosis ini, apakah anak-anak ingat pembelajaran minggu kemarin? Betul sekali. Oke. Oke anak-anak, sekarang perhatikan ibu di depan ya. Coba kalian lihat, ini ada gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar dari kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu itu adalah hewan apa? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, kupu-kupu itu berawal dari ulat. Selanjutnya, ada yang tahu hewan lain yang metamorfosis atau perubahannya itu sama dengan kupu-kupu? Betul sekali, pintar. Jadi ada banyak ya yang metamorfosis atau perubahannya itu sama seperti kupu-kupu. Terus kalau sapi, apakah sama dengan kupu-kupu perubahannya atau metamorfosisnya? Oke, untuk mempelajari lebih lanjut, sekarang kita bahas ya anak-anak. Kaila dan Kaisan. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong.
pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, subscribe dong. Jadi setelah kita melihat video yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian, metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan pada saat pertumbuhan. Jadi selama pertumbuhan mereka itu kan tubuhnya berubah-ubah seperti itu. Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna. Apa metamorfosis sempurna tadi? Ada yang tahu? Oke, metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat signifikan atau sangat berubah sekali. Contohnya seperti kupu, itu kan berasal dari ulat, terus ada juga nyamuk dan juga yang lain-lainnya. Jadi tahapannya dari metamorfosis sempurna tadi adalah dari telur menjadi larva, lalu menjadi pupa, dan juga terakhir menjadi hewan dewasa. Seperti itu. Kalau metamorfosis tidak sempurna, yaitu adalah hewan yang tidak mengalami fase pupa. Contohnya seperti kambing, sapi, dan juga yang lain-lain. Jadi perubahan utamanya dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini adalah, ada yang tahu? Oke, jadi metamorfosis sempurna ini adalah perubahan pada hewan yang mengalami fase pupa, sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna ini adalah hewan yang tidak mengalami fase pupa. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Oke, bayangkan kalau ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Bukankah itu menarik? Oke, sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk mengangkat tangan kanan jika itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, dan angkat tangan kiri jika kalian merasa kalau hewan yang Ibu sebutkan ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Bisa difahami anak-anak? Oke, jadi sekarang Ibu akan menyebutkan nama-nama hewan. Yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Kanan apa kiri? Betul, kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna. Lalu ada yang kedua. Kedua itu ada hewan kambing. Menurut kalian hewan kambing itu termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Kanan apa kiri? Pintar sekali. Jadi kambing itu termasuk metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui fase pupa. Oke. Selanjutnya ada nyamuk. Jadi nyamuk itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Betul sekali, nyamuk itu termasuk metamorfosis sempurna. Ya anak-anak. Selanjutnya yang terakhir ada belalang. Belalang itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Pintar sekali. Jadi belalang itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Sampai di sini anak-anak paham? Pintar sekali. Pintar sekali. Jadi jawaban kalian itu sudah sangat tepat. Kalian sudah sangat hebat dalam mempelajari metamorfosis ini. Jadi kalian sudah bisa membedakan jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berikut dengan hewan-hewannya. Jadi, oke, pintar sekali anak-anak sudah belajar tentang metamorfosis hari ini. Oke,
sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan teman sebangku. Lalu tentukan hewan apa yang termasuk di metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi ibu akan tuliskan di papan hewan yang akan kalian identifikasi tentang jenis metamorfosisnya. Oke, setelah ini ibu guru akan berkeliling ya anak-anak. Apakah nanti ada yang kesulitan, nanti bisa ditanyakan. Oke, sambil ibu berkeliling ya anak-anak. Ayo coba didiskusikan lagi. Kecoa itu termasuk pada fase apa? Termasuk pada metamorfosis apa? Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pertanyaan pada papan tulis yang sudah ibu catat ini? Oke, kelompoknya Desi, silahkan maju. Anak-anak silakan duduk, silakan mengerjakan tugas dari ibu bersama dengan teman sebangku, artinya berkelompok ya anak-anak. Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk kelompok yang sudah selesai tidak boleh berisik sendiri, hargai temannya yang belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ibu dan juga sudah tertib anak-anak. Silakan lanjut dikerjakan. Oke, setelah kita melakukan diskusi dengan teman sebangku tentang hewan yang sudah ibu tulis di papan tulis, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Jadi, metamorfosis sempurna itu apa sih? Betul sekali, metamorfosis sempurna itu adalah perubahan pada hewan yang memiliki fase pupa. Kalau metamorfosis tidak sempurna? Betul sekali, metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan pada hewan yang tidak memiliki fase pupa. Sekarang Alvin, coba Alvin contohkan hewan yang memiliki fase pupa atau mengalami metamorfosis sempurna. Tidak apa-apa kalau tidak bisa, ada yang bisa bantu Alvin? Oke, Jiha, betul sekali, ada kupu-kupu dan juga yang lain-lain. Seperti itu ya anak-anak, bisa difahami? Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada pada penghujung pembelajaran ya. Oke, apakah pada pembelajaran pagi hari ini anak-anak itu paham pada pembelajaran metamorfosis ini? Iya, ada yang bisa menyimpulkan apa itu metamorfosis dan juga pengertian dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Betul sekali, jadi metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki fase pupa. Dan yang tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang tidak memiliki fase pupa. Pintar sekali. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, untuk selanjutnya tugas rumah itu kalian harus mencari salah satu hewan yang kalian temui, lalu kalian tulis bagaimana proses metamorfosisnya, lalu digambar, setelah itu dikumpulkan minggu depan. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin. Oke, sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.